Elimelek, kisah penyelamatan diri yang berakhir tragis. Rut pasal 1 ayat 1-3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Elimelek adalah seorang tokoh Alkitab yang mungkin sering terabaikan. Kisah hidupnya hanya tercatat dalam ketiga ayat di atas. Namun demikian, ada satu hal penting yang dapat kita pelajari dari kehidupannya. Elimelek, yang di dalam bahasa Ibrani berarti Allah adalah raja, itu suami dari Naomi. Dia adalah seorang kepala keluarga di daerah Betlehem, Yehuda. Dia hidup pada zaman para hakim memerintah, sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Karena negerinya sedang dilanda kelaparan, Elimelek pun membawa keluarganya mengungsi ke tanah Moab. Wajar bukan? Sebagai seorang kepala keluarga ingin menyelamatkan keluarganya. Tetapi mari kita cermati ayat-ayat Alkitab lainnya. Kelaparan yang melanda Yehuda pada waktu itu sebenarnya menandakan hukuman Tuhan karena mereka tidak mau taat kepadanya. Seperti dalam Ulangan 11 ayat 14, Ulangan 32 ayat 24. Itu melanggar Imamat 26 ayat 3-4. Buktinya pada ayat terakhir kitab Hakim-Hakim, di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 tercatat bahwa pada masa itu setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada masa Hakim-Hakim tercatat bahwa bangsa Israel mengalami masa kegelapan karena adanya kebobrokan di segala bidang. Semua umat Tuhan pada masa itu memang mengalami kelaparan. Elimelek sendiri pun tidak mungkin bisa mengubah keadaan karena dosa tersebut merupakan kesalahan kolektif bangsanya, bukan akibat dosanya sendiri. Namun demikian, solusi yang diambil oleh Elimelek lah yang membuat Tuhan tidak berkenan. Alih-alih bersandar pada Tuhan, dia malah pergi ke Moab. Padahal Moab adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Di dalam Bilangan 22 ayat 1-25 ayat 9. Tindakan Elimelek ini mengingatkan kita pada kesalahan bapa-bapa bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika mereka mengalami kelaparan, di dalam Kejadian 12 ayat 10 dan Kejadian 47 ayat 4 dan juga Kejadian 26 ayat 1-3. Tindakan seperti itu menunjukkan bahwa Elimelek mempunyai iman yang kecil terhadap masalah yang dihadapinya. Dalam kitab Taurat, Tuhan sudah memperingatkan supaya umatnya tidak menjalin hubungan dengan orang-orang Moab. Di dalam Ulangan 23 ayat 3-6. Tetapi Elimelek mengabaikan peringatan tersebut. Bahkan nantinya kedua anaknya mengawini perempuan Moab, sesuatu hal yang dilarang Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 1-4. Apa yang terjadi dengan keluarga Elimelek di Moab? Nasibnya sungguh tragis. Elimelek meninggal. Demikian pula dengan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Istrinya Naomi menjadi janda bersama dengan kedua menantu perempuannya, Orpa dan Rut. Sampai-sampai ketika pulang ke Betlehem, Naomi tidak mau dipanggil dengan nama aslinya yang artinya manis, tetapi Mara.
yang artinya kepahitan. Dia tahu bahwa tangan Tuhan teracung kepadanya. Rut 1 ayat 13. Dari kisah hidup Elimelek ini kita belajar bahwa ketika menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak boleh menggunakan cara yang mudah dan berlawanan dengan kehendak Tuhan untuk mengatasinya. Sebaik apapun kelihatannya, cara-cara tersebut justru akan membuat permasalahan hidup kita semakin rumit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendekatlah pada Tuhan. Biarlah Dia memberikan hikmat-Nya kepada kita, sehingga kita mampu melewatinya dengan cara yang berkenan pada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Elimelek tersebut sangat ironis. Arti namanya Allah adalah Raja. Akan tetapi dia tidak percaya bahwa Allah mengontrol segala situasi kehidupan anak-anaknya di muka bumi ini. Jika kita mempelajari kitab Rut ini hingga tuntas, kita akan melihat bahwa Allah berdaulat atas segala peristiwa yang ada di muka bumi ini. Bahkan mengatur hingga ke masalah kecil, seperti pertemuan Rut dengan Boas. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir bahwa persoalan hidup kita akan membuat kita jatuh tergeletak. Kemudian kitab Rut juga mengajarkan bahwa Allah peduli terhadap permasalahan anak-anaknya. Walaupun sempat mengalami lika-liku kehidupan yang begitu tragis, Naomi akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, sehingga menantunya Rut menikah dengan Boas, penebus dari kaum keluarga Elimelek. Nantinya dari garis keturunan Rut akan lahir Raja Daud yang merupakan jalur keturunan Mesias. Sungguh suatu berkat yang luar biasa. Demikian yang akan dilakukan juga oleh Tuhan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Bahkan ketika kita sempat salah arah dan meragukan kasih-Nya, tangan-Nya tetap akan menopang kita. Karya Tuhan dalam hidup Elimelek dan juga Naomi ini mengingatkan kita akan lagu berikut. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga apabila dia jatuh, oh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang